Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga kita bisa mempresentasikan di depan kamera ini. Yang terhormat kepada Ibu dosen pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, Ibu Yunita. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan kreativitas peserta didik. Saya Egy Nugraha, mahasiswa dari Universitas Islam 45 Bekasi, PJKF Paralel 6. Yang saya akan presentasikan yang pertama yaitu pengertian kreativitas. Kreativitas merupakan suatu kajian yang kompleks. Kreativitas ialah sifat dari seseorang yang mampu berpikir berbeda sehingga dapat menciptakan sesuatu yang baru ataupun memperbarui sesuatu yang lama yang akan bermanfaat untuk kehidupan seseorang. Kreativitas dapat diedukasikan ataupun dapat dikembangkan melalui berbagai kegiatan pendidikan ataupun kegiatan di luar pendidikan. Selanjutnya adalah kriteria kreativitas. Kriteria kreativitas dapat ditentukan dari berbagai dimensi, yakni dimensi proses, dimensi person, dan dimensi produk atau hasil. Ketiganya memiliki indikator masing-masing. Artinya, pengertian antar dimensi memiliki penglihatan yang berbeda mengenai pengertian kreativitas. Namun ketiganya memiliki benang merah yang sama, yakni kreativitas. Selanjutnya, kreativitas dan inteligensi. Salah satu cara untuk mengukur inteligensi ialah dengan menggunakan tes inteligensi atau sering disebut tes IQ. Untuk menghasilkan kualitas yang baik, diperlukan pengukuran signifikan serta valid dan hasilnya bukan kebetulan. Klasifikasi kecerdasan menurut Binet dan Simon yaitu: pertama, retardasi mental yang meliputi idiot, IQ-nya di bawah 30, imbecile, IQ 31 sampai 50, debil, IQ 51 sampai 70. Kedua, slow learner, IQ 71 sampai 90. Ketiga, normal atau rata-rata, IQ 91 sampai 110. Keempat, rapid learner, IQ 111 sampai 130. Dan kelima, gifted, IQ 131 ke atas. Berarti IQ-nya sangat tinggi, berarti paling tinggi yaitu gifted. Selanjutnya adalah kreativitas. Secara umum dapat diartikan kemampuan untuk berpikir sesuatu yang baru dan tidak biasa dan menghasilkan penyelesaian yang unik terhadap berbagai persoalan. Perlu kita ketahui ciri-ciri yang mencerminkan kepribadian kreatif, diantaranya yang mempunyai daya imajinasi yang kuat, mempunyai inisiatif dan minat yang luas, bebas dalam berpikir, bersifat ingin tahu, selalu ingin mendapat pengalaman baru, percaya diri, penuh semangat, dan berani mengambil. Itu contoh dari seseorang yang memiliki sifat kreatif. Contohnya seperti itu, dia selalu ingin tahu apapun, ingin
mendapatkan pengalaman baru, dan selalu percaya diri. Itu contoh orang yang kreatif. Selanjutnya adalah hubungan inteligensi dan kreativitas. Kita lihat hubungan inteligensi dan kreativitas. Inteligensi menyangkut pada cara berpikir konvergen, memusat. Konvergen itu memusat, berpikir secara memusat. Sedangkan kreativitas itu berkenaan dengan cara berpikir divergen. Divergen itu menyebar. Berbagai penelitian mengenai hubungan inteligensi dan kreativitas melaporkan hasil yang berbeda-beda. Pada intinya, penelitian itu membuktikan bahwa sampai tingkat tertentu terdapat hubungan antara inteligensi dan kreativitas. Namun pada tingkat IQ di atas 120, hampir tidak ada hubungan antara keduanya. Artinya, orang yang IQ-nya tinggi mungkin kreativitasnya rendah atau sebaliknya. Nah, jadi orang yang IQ-nya tinggi itu belum tentu memiliki kreativitas yang tinggi, atau malah sebaliknya, malah rendah. Selanjutnya, proses kreatif. Proses kreatif. Proses kreatif, salah satu unsur memungkinkan terjadinya proses kreatif adalah penciptaan suasana yang merangsang mengalirnya gagasan dengan bebas. Berbagai kecenderungan yang bakal mempengaruhi daya kreasi, pengembangan, dan pelaksanaan gagasan sudah selayaknya tak diberi peran, sehingga banyak kemunculan kreativitas tersumbat. Pepatah mengatakan, pikiran itu seperti parasut yang hanya akan berfungsi bila terbuka. Itu jadi ibarat kata pemikiran itu seperti parasut yang hanya akan berfungsi bila terbuka. Jadi kita harus digoyahkan dulu, harus dikeluarkan dulu, baru kita bakalan terbuka apa yang ada di pikiran kita. Itulah suatu proses kreatif. Ibarat kata kita harus dipancing dulu, seperti itu. Proses kreatif berarti keleluasaan mengembangkan ide-ide gagasan secara bebas. Salah satu proses kreatif adalah tantangan berpikir atau challenge. Banyakan orang-orang yang kreatif itu menyukai dengan tantangan. Jadi dia harus lebih berpikir banyak lagi. Itulah tantangan, challenge. Itu orang-orang yang sangat kreatif. Proses kreatif dapat digambarkan selanjutnya ya. Proses kreatif dapat digambarkan dalam 4 tingkatan. Nah, yaitu yang pertama tingkat persiapan. Usaha dibuat untuk memahami dan mengerti tentang kebutuhan personal. Nah, yang kedua tingkat inkubasi, pengeraman, yaitu upaya untuk mengembangkan ide dari perhatian yang diberikan untuk menjawab persoalan yang dihadapi individu. Yang ketiga, tingkat wawasan, yang membawa individu pada pengertian baru. Artinya terbuka kemungkinan terjadi perubahan bentuk, ukuran, dan fungsi dari suatu objek untuk memenuhi beberapa tujuan yang diharapkan. Keempat, tingkat pengesahan penemuan yang menyadarkan individu tentang ide kreatif, pengesahan, atau tingkatan implementasi. Oke, baik. Selanjutnya, ciri-ciri kepribadian seseorang yang kreatif. Ya, ciri-ciri orang yang kreatif itu yang pertama suka berimajinasi. Suka berimajinasi itu seperti suka memikirkan sesuatu yang ada di dalam pikiran, yang di otak. Jadi orang kreatif itu berimajinasinya kuat. Selanjutnya, orang kreatif menyukai suatu tantangan.
Orang kreatif itu berani dan menghadapi semua tantangan dan menyukai tantangan atau challenge. Yang ketiga, mudah beradaptasi. Mudah beradaptasi itu seperti mudah bergaul dengan lingkungan sekitar. Artinya mudah bergaul itu jadi mendapatkan ilmu baru, mendapatkan teman-teman baru, mendapatkan kreativitas dari orang-orang juga. Mudah beradaptasi itu contoh-contohnya kepribadian orang yang kreatif. Selanjutnya, selalu berpikir logis. Orang-orang kreatif kebanyakan berpikir sangat logis karena ya gitu, logis, sangat akurat. Itulah kreatif. Selanjutnya, orang kreatif adalah seorang visioner. Selanjutnya, orang kreatif selalu memiliki pribadi yang misterius. Jadi tidak semua orang tahu bahwa itu orang kreatif. Jadi misterius gitu. Tidak banyak yang tahu. Dan suka bertanya dan selalu ingin tahu terhadap sesuatu. Nah, yang terakhir, cepat bosan. Orang kreatif adalah pemikir. Jadi pemikirnya kuat, itulah orang kreatif. Nah, kesimpulan dari yang tadi saya bacakan, saya bacakan kembali. Yang pertama, kesimpulannya adalah kreativitas merupakan tuntutan pendidikan dan kehidupan pada saat ini. Kreativitas akan menghasilkan berbagai inovasi dan perkembangan baru. Individu dan organisasi yang kreatif akan selalu dibutuhkan oleh lingkungannya karena mereka mampu memenuhi kebutuhan lingkungan yang terus berubah. Individu dan organisasi yang kreatif akan mampu bertahan dalam kompetisi global yang dinamis dan ketat. Artinya semakin banyak orang yang kreatif, semakin banyak perubahan-perubahan yang ada di dunia ini. Itulah pentingnya di mana orang-orang kreatif harus dimunculkan agar lebih inovasi lagi perkembangan di global ini. Selanjutnya, pendidik dapat secara efektif menerapkan strategi dalam mengajar sehari-hari untuk membantu siswa menggali kreativitas mereka. Anak-anak dapat menjadi kreatif dalam banyak cara, misalnya mengajak anak mengamati untuk membuat perbandingan, interpretasi untuk menemukan maksud dan hubungannya, serta menyarankan kemungkinan alternatif penemuan jawaban serta kesimpulan. Kegiatan lain, ramalan untuk melatih penalaran dalam pengamatan dan penyimpulan dari pengamatan dan interpretasi, sedangkan eksperimen untuk melatih perencanaan pengamatan dari penerapan teori sampai menguraikan kesimpulannya. Nah, yang terakhir adalah saran dari saya ya. Sebaiknya ditingkatkan lagi kreativitas pada peserta didik agar bermunculan inovasi-inovasi baru di masa yang akan datang. Yang kedua, diadakannya pelatihan guru tentang pengajaran kreatif. Soalnya kreatif bisa dibangun dari sejak dini ya, sejak masih sekolah TK. Kreatif itu bisa dibentuk dari situ hingga ke sekolah dasar, ke melanjutkan lagi ke SMP, ke SMK, dan seterusnya. Bisa dikembangkan lagi kreatifnya. Saran dari saya lagi, hendaknya guru selalu mencoba sesuatu yang baru agar pembelajaran tidak membosankan. Jadi pembelajaran itu tidak hanya itu saja, sebaiknya diinovasi lagi agar menjadi lebih baru dan siswa lebih berkembang lagi pemikirannya. Selanjutnya adalah sekolah mengadakan kegiatan yang bisa mengembangkan kreativitas anak, seperti kreativitas perlombaan cerdas cermat, kayak kreativitas melukis, bermusik, seperti itu. Lebih ditingkatkan lagi, membuat kayak pentas seni,
dan sebagainya. Itu bisa melatih siswa-siswi mengembangkan kreativitas pada anak. Ya, itu saja saran yang bisa saya sampaikan dari materi saya, perkembangan kreativitas peserta didik. Ya, saya Egy Nugraha, mahasiswa dari Unisma Bekasi, PJK FPL 6. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.